Assalamualaikum Faris. Gimana kabarnya? Wah, waalaikumsalam Pak Dian. Eh, Faris, nggak lagi sibuk kan? Siap. Enggak ya. Mudah-mudahan nggak mengganggu Ya. waktunya ini. Wah, tidak Pak Dian, tenang saja nih, lagi saat nyantai kok saya Pak Dian. Alhamdulillah. Faris, boleh saya izin waktunya sebentar saja mungkin untuk ngobrol kita. Boleh siap Pak Dian, emang ada permasalahan apa nih Pak Dian? Tumben ini. Nah itu Pak Haris, ini saya pengen ngobrol. Saya kebetulan ada permasalahan ini. Hari ini saya masuk kelas nih, tepatnya tadi pagi. Saya menemukan beberapa anak yang melakukan tindakan indisipliner kaitan dengan etika berpakaian maupun etika berpenampilan. Sepertinya ini permasalahan permasalahan yang sangat serius, Paris. Itu sih sebetulnya yang ingin saya sampaikan untuk bahan Kira diskusi. kira-kira harapannya apa setelah diskusi dengan saya Pak Dian? Sebetulnya saya punya harapan, saya percaya nih kepada Pak Haris bisa ngasih solusi, setidaknya menuntun saya berpikir untuk mendapatkan pemecahan masalah kaitan dengan siswa yang melakukan tindakan indisipliner ini, Pak. Seperti itu Hmm, sih sebetulnya harapan iya. saya. Seberapa besar permasalahan ini menurut Bapak Pak Dian? Menurut saya, Pak Haris, kaitan dengan tindakan indisipliner siswa ini sangat besar sekali karena bagi saya ini akan menjadi suatu habit bagi siswa. Eh, Habit yang menjadi kebiasaan siswa. Kebiasaan siswa di mana mereka menganggap rambut yang panjang untuk laki-laki itu dianggap wajar. Kemudian rambut yang diwarnai bagi laki-laki itu dianggap keren. Padahal seperti kita tahu bahwa laki-laki itu tidak baik berpenampilan seperti itu. Iya, betul. Apalagi mungkin nanti pada saat mereka mulai masuk ke jenjang pekerjaan di industri, mereka bakal mendapatkan masalah yang sangat besar. Seperti itu sih, Pak. Iya. Yang menjadi kendala menurut Bapak apa Pak Dian? Nah, itu dia, Pak. Menurut saya yang jadi kendala adalah yang pertama, cukup banyak sih sebetulnya, Pak. Yang pertama itu kaitan dengan gimana sih cara merapihkannya? Karena kita tahu, Pak, bahwa dengan kita memotong rambut siswa itu ada ada hal yang memang kita harus hati-hati, resiko besar buat kita. Sehingga saya pribadi sebagai guru agak sedikit jauh lebih hati-hati kalau harus merapikan rambut siswa laki-laki secara langsung. Iya betul. Potensi nih Pak Dian ya, potensi atau resiko yang akan terjadi menurut Pak Dian apa saja ini Pak Dian? Nah, kaitan dengan potensi resiko, sebetulnya yang di pikiran saya Paris saat ini yang pertama adalah adanya komplain dari orang tua. Ada Mhm. rasa kekhawatiran di pribadi saya bahwa orang tua itu tidak menerima anaknya dirapihkan rambutnya, terutama bagi rambut yang tadi ya, yang rambut yang memang tidak sesuai dengan standar peraturan, kemudian rambutnya yang sudah diwarna-warnain untuk laki-laki. Itu ketika kami rapikan, ketika saya rapikan di ruang kelas, ini ada kekhawatiran orang tuanya marah gitu. Iya. Seperti itu sih, Pak. Mhm. Nah, apakah ada peluang nih Pak Dian, peluang peluang solusi? Tidak sesuai dengan standar peraturan, kemudian rambutnya yang sudah diwarna-warnain untuk laki-laki. Itu ketika kami rapikan, ketika saya rapikan di ruang kelas, ini ada kekhawatiran orang tuanya marah gitu. Iya. Seperti itu sih, Pak. Mhm. Nah, apakah ada peluang nih Pak Dian, peluang peluang solusi yang menurut Pak Dian yang beresiko rendah? Sebetulnya saya pikir ada, Pak. Rasanya pasti ada.
Tapi di benak saya saat ini, yang menurut saya pribadi peluang yang berisiko rendah itu adalah dengan cara melakukan sosialisasi dulu terhadap orang tua. Iya, betul, betul. Seperti itu sih Pak. Kira-kira berapa nilai resikonya jika pakai skala 1 sampai 10 nih Pak Dian? Kalau misalkan saya interpretasikan ke nilai di rentang skala 1 sampai 10, rasanya resiko terendahnya berada di angka ya mungkin 4 lah, di mana 4 itu saya anggap semakin kecil angkanya semakin rendah resikonya Pak, seperti itu. Betul, betul. Nah, resiko yang menurut Pak Dian rendah tersebut, menurut Pak Dian, yakin tidak atau efektif tidak untuk direalisasikan? Nah, kalau saya berpikir kaitan dengan pengambilan resiko untuk mengundang orang tua datang ke sekolah dan melakukan sosialisasi, rasanya itu akan menimbulkan resiko yang rendah sih sebetulnya Pak. Kenapa demikian? Mungkin saya pikir adanya hubungan yang kurang harmonis antara orang tua dengan pihak sekolah, di antaranya yaitu kurangnya komunikasi, di mana mungkin banyak orang tua yang nggak tahu aturan yang diberlakukan di setiap sekolah itu seperti apa. Kemudian dampak dari kebiasaan atau habit rambut gondrong itu bagi siswa laki-laki itu Iya. apa. Dan banyak hal lain lagi sebetulnya Pak. Jadi mungkin menurut saya ini resiko yang paling rendah yang bisa saya lakukan sebetulnya. Nah, siapa saja nih Pak Dian? Siapa saja yang nanti akan dilibatkan nih Pak Dian? Nah, kaitan dengan yang dilibatkan Pak Haris ya, eh, yang pertama di benak saya yang tentunya izin dulu kepada kepala sekolah ya. Tentunya kepala sekolah dilibatkan, namun di sini posisinya kepala sekolah tidak harus langsung berkomunikasi dengan orang tua, hanya sebatas izin untuk saya mewakili kepala sekolah untuk menyampaikan kepada orang tua kaitan dengan ya tadi peraturan yang diberlakukan di sekolah dan dampak-dampak yang memang akan terjadi kalau misalkan pembiasaan yang kurang baik itu selalu dilakukan oleh siswanya atau anaknya. Iya. Kira-kira Pak Dian nih, tahapan rencana pelaksanaan yang tepat menurut Pak Dian seperti apa? Hmm. Kalau ditanya kaitan tahapan rencana, ya yang pertama tadi saya izin dulu lah kepada kepala sekolah. Kemudian yang kedua, saya coba meminta atau membuat surat undangan orang tua dulu yang dititipkan kepada siswa. Nah, kemudian nanti pada saat hari H orang tua itu datang ke sekolah, saya didampingi guru BK itu akan melakukan sosialisasi, di mana isinya di pikiran saya saat ini adalah yang pertama kaitan dengan dampak pembiasaan hal yang buruk terhadap siswa. Efek rambut gondrong itu bakal Iya, berpengaruh seperti apa ketika nanti di industri. Itu akan melakukan sosialisasi, di mana isinya di pikiran saya saat ini adalah yang pertama kaitan dengan dampak pembiasaan hal yang buruk terhadap siswa. Efek rambut gondrong itu bakal iya, berpengaruh seperti apa ketika nanti di industri. Kemudian hal-hal lain yang memang orang tua belum paham, sepertinya harus seluruhnya kami sampaikan kepada orang tua. Itu aja sih Pak paling. Dan tentunya ada satu lagi yang perlu saya sampaikan kepada orang tua bahwa eh, kami merapikan rambut itu bukan semata-mata untuk hal yang kurang baik, tentunya tujuannya yang terbaik untuk anaknya sih, itu sih paling iya, Pak. iya. Nah, bagaimana nih Pak Dian? Bagaimana cara meyakinkan orang tua siswa agar percaya aturan tersebut baik bagi mereka atau untuk anaknya? Nah, di sini nih Pak,
menurut saya yang menjadi tantangan saya pribadi. Kayaknya nanti pada saat dikumpulkan, saya harus membuat atau ya menggunakan media video atau media komunikasi lain yang sifatnya bisa membantu kaitan dengan dampak-dampak negatif tindakan indisipliner. Mulai dari tadi yang misalkan, perbedaan antara orang yang bersekolah dengan orang yang tidak bersekolah. Ciri-cirinya Iya. satu mungkin ya, yang rambut gondrong, yang satu, ini rambutnya rapi, kemudian rambut yang berwarna itu menggambarkan seorang yang berpendidikan atau enggak dan seperti itu sih mungkin ya. Sementara cara saya untuk meyakinkan orang tua siswa gitu Pak. Nih, kapan nih Pak Dian? Kapan rencana pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan? Nah, harapan saya sih secepatnya Pak. Pengen saya Ya, besok juga harus dilaksanakan. Tapi mengingat kita tahu sih Pak ya, kalau besok itu kita akan ada agenda lain ya di sekolah kita itu. Paling bisa mungkin dilaksanakan 3 hari ke depan, sembari mungkin besok saya coba komunikasi dulu dengan Bapak Kepala. Gimana nih kalau misalkan saya undang orang tua untuk melakukan sosialisasi tata tertib atau peraturan sekolah ini kepada orang tua. nah, apakah menurut Pak Dian ini solusi permasalahannya sudah diperoleh? Ya, rasanya sudah dapat, Pak. Sepertinya solusi yang memang membuat saya yakin saat ini adalah mengundang orang tua. Kenapa? Karena kata kuncinya adalah komunikasi antara pihak sekolah dengan orang tua siswa untuk meminimalisir yang namanya permasalahan, maksud dan tujuan yang diterapkan sekolah kepada siswa, tentunya kaitan dengan peraturan seperti itu, Pak. Nah, jika aksi Pak Dian sesuai dengan harapan harapan Pak Dian, kira-kira bentuk komitmen yang akan dilakukan seperti apa Pak Dian? Nah, kalau ditanya komitmen, yang pertama tentunya saya harus melakukan sosialisasi ini semaksimal mungkin sampai maksud dan tujuan sekolah ini tersampaikan kepada orang tua. Kemudian berikutnya saya lah dengan guru BK nanti akan melakukan eksekusi setelah ada izin dari orang tua yang dibangun dalam sebuah kesepakatan. Akan merapikan mungkin rambut siswanya menggunakan ya alat cukur yang sudah kita sepakati dengan ukuran yang sudah Ya. kita tentukan. Kemudian nanti setelah itu kita akan melakukan eh, pengawasan, tentunya dengan pengawasan pola jangka waktu, bisa mungkin dalam waktu seminggu sekali atau sebulan sekali untuk mengecek apakah siswa tersebut melakukan tindakan indisipliner lagi atau tidak. Mungkin itu. Kemudian berikutnya saya lah dengan guru BK nanti akan melakukan eksekusi setelah ada izin dari orang tua yang dibangun dalam sebuah kesepakatan. Akan merapikan mungkin rambut siswanya menggunakan ya alat cukur yang sudah kita sepakati dengan ukuran yang sudah Ya. kita tentukan. Kemudian nanti setelah itu kita akan melakukan eh, pengawasan, tentunya dengan pengawasan pola jangka waktu, bisa mungkin dalam waktu seminggu sekali atau sebulan sekali untuk mengecek apakah siswa tersebut melakukan tindakan indisipliner lagi atau tidak. Mungkin itu sih Pak bentuk komitmen saya. Dan terakhir tidak lupa juga komitmen saya itu adalah mempertanggungjawabkan hal ini kepada sekolah dan orang tua. Iya, Yang betul mana betul. komunikasi nanti setelah dilakukan perapihan, siswa seluruhnya kami undang lagi siswa-siswa atau anak-anaknya untuk kami tampilkan bahwa ada perubahan yang rasanya sangat baik setelah dilakukan perapihan. Disitulah saya berharap adanya kepercayaan yang tumbuh dari orang tua terhadap sekolah. Seperti itu sih Pak Fahri. Wah, luar biasa nih Pak Dian ya, udah rencananya udah bagus. Semoga bisa berjalan dengan lancar ya Pak Dian ya. Insya Allah Pak, mudah-mudahan nih Iya. lancar ini. Merasa saya kok jadi ada hal yang
membantu dan lebih ngemplong ini Pak ya. Iya, ya. Iya. Nah, Pak Dian, apakah masih ada yang bisa saya bantu? Rasanya sudah cukup sih Pak Haris, tinggal mungkin saya mengeksekusi aja ini. 3 hari ke Iya, depan saya sudah bisa mulailah mensosialisasikan dulu, terutama ke anaknya. Mudah-mudahan ini rencana bisa terlaksana sesuai dengan harapan saya dan sekolah sih Pak Haris. amin. Tetap semangat ya Pak Dian ya. Iya Pak Haris, terima kasih banyak juga ini karena sudah membantu dan bersedia meluangkan waktu untuk ngobrol dengan saya. Sehingga saya rasanya ini jauh lebih baik lah. Mudah-mudahan saya juga meminta dukungannya dari Pak Haris dan teman-teman semua guru. Mudah-mudahan rencana ini bisa terlaksana sebaik mungkin. Siap, 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 siap. Oke, mungkin itu saja Iya, ya Pak Dian ya. Saya mau ada jam ngajar nih kebetulan Pak Dian. oh iya, terima kasih banyak. Mohon maaf ini udah mengganggu waktunya. Mudah-mudahan berkenan lagi nanti pada saat saya ada sedikit permasalahan, Pak Haris berkenan untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Iya, ya. Iya. Itu saja Pak Dian ya. Ya, baik Pak. Terima kasih banyak. Saya pamit undur diri dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.